ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bentuk-bentuk riwayat dalam asbabun nuzul. Kata beliau, fihi ma fihi yurwa an sahabiyyin rufi' wa in bighairi sanadin famunqati' au tabi'i famursalun. Sampai situ ya. Itu penjelasan bentuk-bentuk dari marwiyat di pembahasan asbabun nuzul. Jadi sini penulis sebut 3. Iya. Bentuk-bentuk riwayat dalam asbabun nuzul ada berapa di sini yang disebut oleh penulis? Ada 3. Ada riwayat yang bersambung kepada sahabat. Iya. Ada riwayat yang tanpa sanad. Dan ada riwayat dari tabi'in. Ada riwayat dari tabi'in. Ya, sekarang apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau riwayatnya bersambung kepada sahabat, maka itu diterima. Diterima. Sebab kalau sahabat berkata ini ayat, sebab turunnya begini, itu diterima. Sebab memiliki hukum apa? Hukum marfu. Dan itu disebut kaidah itu oleh Al-Hakim di Ulumul Hadits dan diterangkan panjang lebar oleh Syekh Muqbil rahimahullah di Muqaddimah Asbabin Nuzul, As-Sahihul Musnad min Asbab An-Nuzul, bahwa apa yang diterangkan oleh para sahabat ini sebab turunnya begini dan begitu, itu punya hukum hadits marfu. Karena sahabat itu tidak mungkin dia bicara tentang ayat tanpa ada ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentuk yang kedua, ada sebab turun tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Nah, kalau dia tidak ada sanadnya, maka itu dihitung sebagai hadits yang munqati', hadits yang terputus. Baik. Kemudian yang ketiga, ada yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, kalau dia disandarkan kepada tabi'in, menurut penulis, itu hukumnya adalah mursal. Itu hukumnya adalah mursal. Baik. Jadi itu 3 yang disebut oleh penulis rahimahullah. Ya sebenarnya kalau dirinci detailnya itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama disandarkan kepada sahabat ya. Itu punya hukum marfu 1. Yang kedua disandarkan kepada sahabat tanpa sanad. Iya. Maka itu disebut sebagai apa? Hadits munqati', terputus. Yang ketiga, disandarkan kepada tabi'in. Maka itu mursal. Dan yang keempat, tidak ada sanadnya sama sekali. Tidak ada sanadnya sama sekali. Baik. Dan itu tidak diterima. Iya, itu tidak diterima. Baik. Kemudian di sini di pembahasan tafsir, ya, di pembahasan tafsir, saya sudah terangkan tadi kaidah umum ya, di pembahasan tafsir itu bab tafsir, ya, termasuk ulumul Quran, itu tidak seketat pembahasan riwayat. Pembahasan riwayat. Kalau pembahasan riwayat itu kita sudah belajar ilmu mustalah, wah itu detail sekali itu pembahasan riwayat itu. Ya, cuman ada beberapa ilmu itu diberi keluasan oleh para ulama. Diberi keluasan oleh para ulama. Di antaranya adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Baik, karena itu apa yang datang dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dilihat pada hal itu dengan sanadnya sudah syah dari sahabat, itu diterima. Itu diterima. Tapi kalau misalnya sanadnya tidak ada, tapi banyak nukilan dari para ulama yang menukilnya, dan itu sesuai dengan makna ayat, maka itu nggak ada masalah, diterima, diberi keluasan. Nah, kalau dia datangnya dari tabi'in, itu tabi'in tadi dihukum hadits mursal. Baik, jadi itu kesimpulan tentang pembagian riwayat-riwayat seputar asbab an-nuzul.